Selamat datang di Lope Lokaloka bersama saya Marina Nur Prativi. Di episode kali ini kita mau membandingkan berbagai jenis lemak yang biasa digunakan untuk baking. Nah, bisa dilihat ya, di sini kita udah ada vegan butter, kemudian di sini ada campuran mentega dengan margarin, kemudian di sini ada mentega atau butter, kemudian di sini ada margarin. Oke, kalau secara visual kita bisa lihat perbedaan warna dan teksturnya. Yang pertama, coba kita lihat dulu butter ya. Jadi butter ini warnanya kuningnya kuning pucat. Oke. Kalau di ini yang mix mentega margarin, ini warnanya lebih ke kuning muda. Gitu ya, lebih ke kuning muda. Dia lebih pucat daripada mentega nih yang ini. Kemudian ini ada vegan butter, dia warnanya agak ada samar-samar oranye gitu, kuning keorenan atau agak krem gitu ya. Jadi kuning banget tuh enggak, tapi dia kuningnya agak ke krem-kreman gitu. Nah, untuk margarin di sini warnanya kuning cerah. Oke, nah kemudian kalau dari tekstur ya, kita coba cek dulu nih tekstur mentega ya. Ini di suhu ruang ya, Anda bisa lihat di suhu ruang tuh dia lembek ya kan, lembek. Nah, seperti ini ya, tekstur bukan margarin, butter atau mentega. Tuh, teksturnya begini, sehingga untuk mentega atau butter kita harus simpan dia di chiller, jangan disimpan di suhu ruang, kecuali kalau kemasannya itu kaleng. Oke, kelihatan ya? Tuh, yuk kita bandingin sama sama margarin. Ini mentega, kita bandingin sama margarin tuh. Kalau margarin dia tidak selembut mentega kan? Tuh, tidak selembut mentega, dia teksturnya agak lebih padat dan dia bisa disimpan di suhu ruang. Oke, sekarang yang campuran antara mentega dengan margarin. Nah, bisa dilihat nggak? Teksturnya tuh dia antara mentega dan margarin ya. Jadi tidak selembut mentega, tapi tidak sepadat margarin tuh. Teksturnya seperti ini. Tuh, teman-teman bisa lihat ya bedanya. Dan tentunya perbedaan tekstur ini akan mempengaruhi tekstur kue yang kita bikin juga. Terakhir ini vegan butter ya. Kalau menurut saya sih dia teksturnya mirip seperti mix mentega margarin deh. Mirip nih. Tuh ya, mirip dia teksturnya. Sekarang aroma. Kalau aroma sih yang paling harum jelas mentega. Ya, kemudian mix mentega margarin. Kemudian margarin. Terakhir vegan butter ini nggak ada aromanya sama sekali. Jadi kayak netral. Oke. Nah, kemudian yang perlu tahu juga, selain tekstur, tadi cara penyimpanan ya. Cara penyimpanan yang direkomendasikan, mentega di chiller, vegan butter ini juga di chiller. Kalau mix mentega margarin dia bisa disimpan di suhu ruang, tapi nanti dia akan agak berminyak. Jadi prefer di chiller. Tapi kalau disimpan di suhu ruang pun dia nggak masalah. Kalau margarin dia harus disimpan di suhu ruang. Oke, sekarang kita lihat komposisinya ya. Saya membaca nih ya komposisinya soalnya nggak hafal. Oke, ini vegan butter yang saya punya. Komposisinya adalah coconut oil, minyak kelapa. Kemudian dia di sini pakai kacang mede. Dia pakai nutritional yeast sama labu kuning sama yellow pumpkin. Nah, ini komposisinya sehingga teksturnya mirip seperti butter ya. Sebenarnya nggak mirip banget butter, lebih ke mix mentega margarin tuh komposisinya seperti itu ya. Oke, yang kedua ini ada premix mentega margarin ya. Komposisinya ada minyak nabati, berarti dia lebih banyak kandungan margarinnya dibanding butternya. Karena di komposisi yang ditulis awalnya adalah minyak nabatinya. Kemudian lemak susu anhidrat, air, garam, pengemulsi nabati, pewarna beta karoten, antioksidan tokoferol, perisa mentega, dan ada sekuestran EDTA. Jadi ini isinya banyak banget bahan tambahan pangannya ya. Ada pengemulsi, pewarna, beta karoten, antioksidan, terus flavor mentega, sama sekuestran EDTA. Gitu. Nih ya, jadi dia bukan dibuat dari susunya, tapi dari lemak susunya. Oke, jadi harganya kan juga nggak terlalu mahal seperti mentega ya. Sekitar berapa ya? 70-80 ribuan kah per kilogram? Saya nggak terlalu update harganya. Kalau vegan butter ini harganya di kisaran 48.000 sampai 50 ribuan per 260 gram.
Hampir sama seperti harga mentega ya. Kalau mentega sekarang nih atau butter ya, komposisinya ada pasteurized cream dari susu sapi, kemudian salt. Ya, karena ini saya belinya yang salted butter. Kalau yang unsalted butter pasti dia tidak mengandung salt. Jadi benar-benar cuman krim dari susu sapi. Udah itu aja, dia nggak pakai bahan tambahan yang lain. Ya, hanya itu aja, komposisinya hanya 2 itu. Sekarang margarin. Nah, ini margarin ya. Warnanya yang paling cerah, ya, harganya yang paling murah, teksturnya dia yang paling padat. Oke, sekarang kita cek komposisinya. Ada minyak nabati, sama ya kayak mix mentega margarin ini juga dia pakai minyak nabati. Minyak nabati itu apa sih? Minyak sawit ya, minyak kelapa sawit. Kemudian ada air, garam, pengemulsi monodigliserida, pengawet, kalium sorbat, pengatur keasaman, minyak mentega, perisa identik alami mentega, antioksidan BHA-BHT, vitamin B2, pewarna beta-karoten, dan sekuestran EDTA. Gitu ya, jadi beberapa jenis margarin dia menambahkan perisa mentega maupun minyak mentega supaya ada aroma-aroma butternya. Jadi ini nggak semua margarin ada. Tapi yang jelas margarin itu komposisi utamanya adalah minyak nabati, air, kemudian garam, pengemulsi, pengawet, pengatur keasaman, pewarna, antioksidan, dan sekuestran. Nah, itu ya, jadi banyak juga ini bahan tambahan pangan. Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan lemak yang minim bahan tambahan pangan, boleh memilih mentega atau vegan butter. Karena kalau margarin dengan mix mentega margarin, ini bahan tambahan pangan yang digunakan cukup banyak, meskipun bahan tambahan pangan sendiri penggunaannya juga sudah diatur oleh Badan POM. Ya, selama si produk yang kita beli itu ada izin edar Badan POM, kalau dari produksi dalam negeri dia MD, kalau produksi luar negeri dia ML, kalau produksi rumahan dia SPPPIRT namanya ya, berarti teman-teman sebenarnya bisa pakai. Ya, tapi kembali lagi ke pilihan kita masing-masing, pengen pakai yang minim BTP atau nggak apa-apa lah pakai BTP, toh kadarnya juga sudah sesuai dengan yang diatur. Nah, gitu kira-kira ya. Nanti kita akan coba aplikasikan berbagai jenis mentega margarin ini pada produk cookies sama cake. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode Lope selanjutnya. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, boleh kirim email ke marina@lokalloka.com, LOKALLOKA.com. Dan jangan lupa untuk setiap pembelian produk Lokaloka apapun melalui website lokalloka.com, teman-teman bisa langsung dapetin diskon 10% dengan memasukkan kode LOPE, LOPE. Jadi caranya gampang, langsung masuk aja ke website lokalloka.com, terus pilih produk yang teman-teman mau. Kemudian saat check out nanti masukkan kode voucher LOPE ya, LOPE, nanti langsung kena diskon 10%. Oke, terima kasih sudah menyimak episode LOPE kali ini yang membandingkan beberapa jenis lemak pada produk olahan baking terutama ya. Kalau lemak ya kita lebihnya ke baking daripada cooking ya. Oke, sampai ketemu di episode Lope selanjutnya. Terima kasih.